Oke, silakan. M2U ID App hadir dengan berbagai fitur baru yang akan menjawab semua kebutuhanmu. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Sekarang proses login menjadi lebih cepat dengan fingerprint atau Face ID. Praktis buka tabungan, reguler ataupun syariah, langsung dari smartphone-mu. Cek status finansialmu semudah swipe kiri, swipe kanan. Transfer, bayar tagihan, dan pembelian jadi lebih mudah dengan Quick Payment Access. Semua itu bebas biaya. Go cashless, bayar dengan QR Pay tanpa ribet pas hangout bareng teman-teman kamu. Top up semakin praktis dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Aktifkan push notification, nikmati berbagai promo spesial setiap harinya. Buat hidupmu menjadi lebih mudah dengan M2U ID App. Download sekarang.
M2U ID App hadir dengan berbagai fitur baru yang akan menjawab semua kebutuhanmu. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Sekarang proses login menjadi lebih cepat dengan fingerprint atau Face ID. Praktis buka tabungan, reguler ataupun syariah, langsung dari smartphone-mu. Cek status finansialmu semudah swipe kiri, swipe kanan. Transfer, bayar tagihan, dan pembelian jadi lebih mudah dengan Quick Payment Access. Semua itu bebas biaya. Go cashless, bayar dengan QR Pay tanpa ribet pas hangout bareng teman-teman kamu. Top up semakin praktis dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Aktifkan push notification, nikmati berbagai promo spesial setiap harinya. Buat hidupmu menjadi lebih mudah dengan M2U ID App. Download sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, para nasabah tamu undangan, dan juga kepada rekan-rekan Maybanker semuanya. Terima kasih atas kesediaan waktunya telah hadir secara virtual dalam seremonial peresmian kantor cabang syariah Maybank Indonesia, yaitu kantor cabang syariah Banda Aceh, kantor cabang syariah Jambi, dan juga kantor cabang syariah Malang. Sebelumnya, perkenankan saya Andini untuk membawakan acara seremonial peresmian 3 kantor cabang syariah Maybank Indonesia yang kita adakan pada hari ini, Kamis tanggal 8 April 2021. Baik, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena rahmat-Nya, berkah dan juga karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul secara daring dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kami ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Adi Surahmat, selaku Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Afri Syarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Bapak Endang Nuryadin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Ibu Suti Masniar Nasution, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, Bapak Sugiarto Kasmuri, dan juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Suban Aminurido. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, jajaran direksi, komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pimpinan unit kerja Maybank Indonesia yang telah hadir pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Taswin Zakaria, selaku Presiden Direktur Maybank Indonesia, Bapak Ahyar Ilyas, selaku Komisaris Maybank Indonesia, Bapak Riki Antariksa, selaku Direktur Perbankan Global Maybank Indonesia, Bapak Irfandi Ferizal, selaku Direktur Human Capital Maybank Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Anwar Ibrahim, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, Bapak Muhammad B. Teguh Perwira MA, selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, Bapak Romi Bukhari, selaku Head Syariah Banking, Bapak Haryanto Pramono, selaku Head Community Distribution, Bapak Nanang Hedriantono, selaku Head Syariah Community Distribution, Bapak Reza Farindra, selaku Head Marketing Communication, Bapak Tommy Hersyaputra, selaku Head Corporate and Brand Communication, dan juga kepada semua rekan-rekan Maybankers yang telah hadir pada acara hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan semua, Alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang sedang kita hadapi pada hari ini, dan juga kondisi pandemi yang masih membatasi ruang gerak kita untuk bisa bertemu secara fisik, namun hari ini kita dapat bertemu dengan didukungnya oleh teknologi yang canggih, dalam pelaksanaan seremonial peresmian atas dibukanya 2 kantor cabang syariah baru, yaitu kantor cabang syariah Malang dan juga kantor cabang syariah Jambi. Serta dengan telah selesainya proses konversi kanun Aceh, maka dari itu kantor cabang Banda Aceh telah menjadi kantor cabang syariah Banda Aceh. Peresmian dari 3 kantor cabang syariah ini merupakan wujud nyata dari Maybank Indonesia dalam memperluas jangkauan produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke rangkaian acara hari ini, marilah sejenak kita tundukkan hati
untuk senantiasa memohon kepada Sang Khalik agar diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, acara seremoni peresmian 3 kantor cabang syariah ini hingga akhir nanti. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Dr. Muhammad Anwar Ibrahim MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, untuk bisa membacakan doa pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Anwar Ibrahim MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita doa dalam Al-Quranul Karim yang sangat relevan kita panjatkan dalam situasi yang kita alami sekarang. Izinkan saya memimpin doa yang akan kami bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha waj'alna syakirin li ni'matik muslimina biha qailiha. Segala puji yang tinggi-tingginya untuk Allah Ta'ala. Rahmat dan salam semoga dicurahkan Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad, keluarga, umatnya, dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Menjadikan kami berwatak teguh dengan petunjuk-petunjuk-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan, kesejahteraan, kerukunan, kesuksesan, dan keunggulan dalam persaingan. Ya Allah, tanamkan antara kami keakraban, kedamaian, cinta akan nur panduan-Mu, insapan berterima kasih akan nikmat-Mu, dan keinginan lidah kami menuturkan pujian setinggi-tingginya terhadap-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Anwar Ibrahim. Semoga doa kita bersama hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebagai tuan rumah dari kegiatan hari ini, telah hadir juga Bapak Romi Bukhari selaku Grup Head Syariah Banking Maybank Indonesia. Kami undang beliau untuk bisa menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semua. Kepada Bapak Romi Bukhari, kami persilakan. Terima kasih, Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin dan hadirat sekalian. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezekinya. Kita semua bisa berkumpul bersama, walaupun secara virtual ya, pada pagi hari ini. Dalam rangka seremoni pembukaan 3 cabang syariah yang baru dari Maybank Indonesia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang kami hormati atas kedatangannya. Kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang pada hari ini diwakilkan oleh Pak Adi Surahmat, kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Akhris Sarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi, Bapak Endang Nuryadin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Ibu Suti Masniar Nasution, Kepala Perwakilan OJK Malang, Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Suban Amarindo. Kepada Bapak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, kepada Bapak Ahyar Ilyas, Komisaris kami,
kepada Bapak-Bapak dari Dewan Pengawas Syariah kita, Pak Anwar Ibrahim, Bapak Abdul Jabar, dan Bapak Teguh Perwira. Kepada Dewan Direksi dari Maybank Indonesia yang hadir pada pagi ini, Bapak Irfandi Ferizal, Bapak Rika Antariksa, dan juga kepada Head Community Distribution kami, Bapak Herianto Pramono, dan juga rekan-rekan Maybankers sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semua, di mana kita meresmikan pembukaan cabang-cabang syariah baru, mulai dari Serambi Mekah di Aceh, ke Sungai Batanghari di Jambi, sampai ke Bumi Arema di Malang. Khusus untuk Banda Aceh merupakan pelaksanaan dari Kanun Aceh, dan di mana pembukaan kantor cabang syariah atau KCS kita panggilnya di Jambi dan Malang adalah pembukaan KCS Maybank Indonesia yang ke-17 dan 18. Demikian juga dapat diketahui pula bahwa produk dan layanan syariah dari Maybank Indonesia bisa diakses dari lebih dari 360 cabang konvensional kami di seluruh Indonesia, dan juga melalui mobile banking aplikasi kami, M2U. Pembukaan dari KCS baru ini adalah salah satu bagian dari strategi Syariah First yang kami terapkan di Maybank Indonesia. Alhamdulillah, melalui strategi Syariah First ini, pertumbuhan aset syariah dari Maybank Indonesia sudah mencapai lebih dari 35 triliun, atau 21% dari total aset Maybank Indonesia. Dan ini merupakan persentase syariah aset yang tertinggi dari semua unit-unit usaha syariah yang ada di tanah air. Besar harapan kami dengan kehadiran KCS ini bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya ekonomi syariah di Banda Aceh, Jambi, dan Malang. Sekali lagi, selamat datang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Romi Bukhari yang telah menyampaikan ucapan selamat datang untuk kita semua pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tamu undangan dan rekan-rekan Maybankers yang kami hormati, beranjak ke rangkaian agenda berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak Taswin Zakaria, selaku Presiden Direktur Maybank Indonesia, untuk dapat memberikan keynote speech untuk kegiatan peresmian kantor cabang syariah Maybank Indonesia. Kepada Bapak Taswin, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Nini. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh, Bapak Adi Surahmat, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Akhris Sarwani, juga Kepala OJK Provinsi Jambi, Bapak Endang Nuryadin, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Suti Mas Niari Nasution, juga Kepala OJK Malang, Bapak Sugiarto Kasmuri, perwakilan BI Malang, Bapak Aska Subhan, dan juga Pak Komisaris yang ikut hadir pada pagi hari ini, Pak Ahyar Ilyas, dan juga rekan direksi Pak Riki dan Pak Irfandi, dan juga Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, dan juga para Maybankers yang turut hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenankan saya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara online untuk kita sama-sama meresmikan 3 kantor cabang syariah Maybank Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya mungkin di tengah-tengah kesibukan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menghadiri acara kita pagi ini. Melalui kesempatan ini kami sungguh berbahagia bisa meresmikan 3 kantor cabang syariah Maybank Indonesia di Jambi, Malang, dan Banda Aceh sekaligus. Peresmian ini tentunya merupakan cita-cita dan juga wujud dari upaya kami untuk bisa mengoptimalkan kontribusi dan layanan syariah Maybank Indonesia kepada masyarakat secara lebih luas. Dengan dioperasikannya 3 kantor cabang syariah
Ini kami berharap Maybank dapat menjadi pilihan bagi masyarakat di Jambi, di Kota Malang, dan juga Kota Banda Aceh akan kebutuhannya terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah yang tentunya didukung dengan berbagai produk inovatif dan unggulan. Ya. Di antaranya mungkin yang sudah cukup dikenal dari kami, produk-produk seperti tabungan haji My Arafah, ya, juga tabungan Maksi Syariah, dan juga pembiayaan properti yang mayoritasnya di Maybank Indonesia ini adalah berbasis syariah. Dengan diresmikannya 3 kantor cabang syariah ini, maka Maybank Indonesia kini memiliki total 18 kantor cabang syariah di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, upaya kami ini untuk memasyarakatkan perbankan syariah sudah kami jalankan sejak tahun 2014, ya, melalui strategi yang kami sebut Syariah First. Ya. Strategi ini berfokus kepada upaya untuk memprioritaskan dan memperkenalkan solusi keuangan syariah secara lebih utama. Jadi solusi keuangan berbasis syariah ini menjadi produk dan solusi utama di Maybank Indonesia ini ketika kami menawarkan suatu solusi atau suatu produk kepada nasabah. Ya. Tentunya ini kami lakukan dengan mempertimbangkan bahwa solusi dan produk syariah ini adalah produk yang tepat, produk yang relevan bagi seluruh nasabah kami. Ya. Di samping itu kami juga mengadopsi approach atau satu pendekatan yang kami sebut leverage model, dan leverage model ini sudah kami terapkan sejak awal membentuk unit usaha syariah, dan leverage model ini juga yang telah membawa perkembangan unit usaha syariah Maybank Indonesia ini ke tingkat yang kemajuan yang sangat pesat, boleh dikatakan dalam 6-7 tahun terakhir ini. Di leverage model ini memberikan keuntungan dan kelebihan bagi suatu bank, di mana bank tadi bisa dapat mendayagunakan seluruh sumber daya dan jaringan bank konvensionalnya di dalam memasarkan produk keuangan berbasis syariah. Ya. Dan model yang kami pakai ini telah memberikan kontribusi pertumbuhan aset secara rata-rata setiap tahun yang mencapai 17% dalam 5 tahun terakhir ini. Itu suatu perkembangan yang boleh dikatakan sangat pesat, ya, sehingga kami menjadi salah satu UUS yang terbesar di tanah air seperti disampaikan Pak Romi tadi, dan juga UUS Maybank Indonesia ini secara persentase pembiayaan juga mungkin terbesar di industri, dan juga secara persentase perolehan laba juga porsi syariah Maybank Indonesia ini merupakan porsi yang boleh dikatakan terbesar bagi UUS di industri. Ya. Melalui jaringan kantor cabang Maybank Indonesia ini kami tentunya berupaya terus untuk bisa juga mewujudkan misi dari Maybank Indonesia, yaitu Humanizing Financial Services, ya, dengan harapan layanan perbankan kami ini dapat berperan dalam memajukan perekonomian, khususnya perekonomian di daerah di mana kami beroperasi, ya, sehingga harapannya bisa memajukan berbagai bidang usaha, perdagangan dan industri di mana kami berada. Khususnya untuk Banda Aceh, kami berupaya untuk bisa segera memenuhi implementasi KONUN, Lembaga Keuangan Syariah yang baru dikeluarkan kemarin, nomor 11 tahun 2018,
di mana itu telah ditetapkan oleh pemerintah dari Nanggro Aceh Darussalam. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, diperkenankan saya untuk juga bisa secara sekilas menyampaikan peran aktif dari unit usaha syariah Maybank Indonesia di sejumlah proyek strategis nasional, yang diantaranya Maybank Indonesia alhamdulillah telah terpilih sebagai bank pertama yang menyediakan fasilitas pembiayaan berbasis syariah untuk pengadaan vaksin COVID-19 kepada PT Bio Farma Persero, ya, di mana fasilitas syariah tadi sebesar 185 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Ya. Unit usaha syariah Maybank Indonesia juga membantu pemerintah dalam menerbitkan Green Sukuk, ya, sebesar 2,5 miliar dolar, ya. Dan juga unit usaha syariah kita alhamdulillah telah berhasil menyediakan fasilitas foreign currency hedging Islamic banking, ya, yang mulai diperkenalkan ke pasar sejak awal 2020. Kemajuan unit usaha syariah kami ini tentunya tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan yang sekiranya kami harapkan untuk bisa terus berlanjut, sehingga upaya kami untuk lebih mendekatkan perbankan berbasis syariah di tengah masyarakat ini bisa terus memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional dan juga bagi kemajuan industri perbankan syariah ke depan. Semoga kehadiran kami dapat melayani kebutuhan finansial bagi seluruh nasabah kami, baik di sektor retail maupun di UKM, bahkan juga mungkin untuk bisa menutup kemungkinan sektor yang berskala lebih besar di kemudian hari. Demikian saya akhiri sambutan saya pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taslim Zakaria atas keynote speech-nya untuk pembukaan kantor cabang Syariah Maybank Indonesia. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Adi Surahmat, selaku Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, untuk memberikan sambutan sekaligus arahan atas resminya migrasi Maybank Kantor Cabang Banda Aceh menjadi Kantor Cabang Syariah Banda Aceh sebagai bagian dari dukungan Maybank kepada Konen Aceh. Kepada Bapak Adi Surahmat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Andini. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami menyapa terlebih dahulu Sohibul Bait yang hari ini mengundang kita semua dalam rangka peresmian dan konversi atau peralihan kantor cabang syariah khususnya yang ada di Aceh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Taslim Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Bapak Ahyar Ikhlas, Komisaris Maybank Indonesia, yang kami hormati Bapak Dr. M. Anwar Ibrahim, Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia, Bapak Romi Bukhari, Grup Head Syariah Maybank Indonesia, para pemimpin cabang syariah Maybank Indonesia, khususnya dari cabang Banda Aceh, Bapak Surya Wahyudi, kemudian Jambi dan Malang, Bapak dan Ibu pejabat pegawai UUS Maybank Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya, kami juga ingin menyapa Bapak dan Ibu dari Kepala OJK dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Akris Sarwani, Kepala OJK Provinsi Jambi, Bapak Endang Muryadin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Ibu Suti Masniari, Kepala OJK Malang, Bapak Sugiyarto Kasmuri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska, dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Yusri selaku Kepala OJK Provinsi Aceh karena tidak dapat hadir pada acara peresmian ini dikarenakan pada jam yang sama Kantor OJK Provinsi Aceh sedang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tindak pidana perbankan dan waspada investasi di Anjong Momata, Gubernuran Provinsi Aceh, bersama Ketua Satgas Waspada Investasi yang datang dari Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan sambutan Kepala OJK Provinsi Aceh dalam rangka pembukaan peresmian sekaligus konversi Maybank Indonesia, khususnya yang ada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan kuasanya sehingga kita dapat hadir bersama secara online
dalam rangka peresmian, pembukaan, dan sekaligus konversi atau peralihan kantor cabang syariah PT Maybank Indonesia. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan dan akhlak yang sempurna bagi kita semua untuk meningkatkan integritas dan kemampuan serta memegang kepercayaan dari umat, yang telah mewasiatkan juga kepada kita Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita untuk menjalankan kehidupan nanti di akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, Provinsi Aceh melalui Konun Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Taswin, telah diundangkan itu sejak 4 Januari 2018, dan 3 tahun setelah itu khusus untuk Lembaga Keuangan Syariah yang di Aceh diminta untuk menyesuaikan diri, dikarenakan dengan kanun tersebut masyarakat Aceh itu diatur bahwasanya setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau berbadan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh menjalankan prinsip syariah, dan setiap orang yang beragama bukan Islam dalam melakukan transaksi keuangan di Aceh dapat menundukkan diri pada kanun ini. Nah, kondisi ini menyebabkan semua lembaga jasa keuangan termasuk perbankan dan khususnya hari ini Maybank Indonesia untuk menyesuaikan rencana bisnis dan kegiatannya di Aceh agar tetap dapat eksis dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat di Aceh. Sejak kanun LKS ini diundangkan, kami dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh bersama Pak Akris juga dari perwakilan Bank Indonesia Aceh terus memantau perkembangan pergerakan dari khususnya dari perbankan dari konvensional ke syariah. Sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, di 2018 komposisi aset konvensional di Aceh itu mencapai 53%, syariah hanya 43%. Kemudian sampai dengan posisi Januari 2021, pergerakannya cukup signifikan. Di Aceh konvensional tinggal 25%, syariah 75%. Demikian juga dengan pembiayaan. Pembiayaan itu di Desember 2018 hampir 60% itu di kredit. Syariah 40%, dan saat ini perubahan drastis di Januari 2021 yang kami pantau, 81% pembiayaan sudah beralih kepada pembiayaan secara syariah. Sementara kredit yang tersisa karena masih ada jeda kurang lebih sampai nanti di akhir tahun 2021 itu tinggal 19%. Demikian juga dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu komposisi sebelumnya 52% juga untuk di konvensional, sisanya juga 48% di syariah. Nah, saat ini konvensional itu hanya tinggal 11%, 10,75 atau 11%. Sisanya itu 89% sudah beralih ke syariah. Nah, ini juga menjadi sesuatu kekhususan bagi Aceh, khususnya dengan undang-undang pemerintah Aceh, bahwasanya pemerintah Aceh itu menginginkan masyarakatnya untuk bertransaksi secara syariah. Dan tentunya ini harus kita dukung semua, terutama lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan nanti yang akan melakukan kegiatan di Aceh untuk menyesuaikan bisnis kepada menjadi syariah. Nah, harapannya dengan adanya bertambah jaringan keuangan syariah ini di Aceh, maka dukungan dari masyarakat dan pemerintah Aceh itu kita butuhkan, sehingga lembaga keuangan yang nantinya berubah jadi syariah di Aceh tentu dapat menjadi berkembang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi pembukaan kantor cabang syariah ini, khususnya di Aceh, yang merupakan salah satu upaya Maybank Indonesia dalam mendukung dan menyukseskan penerapan kanun LKS tahun 2018 yang diterbitkan oleh pemerintah Aceh. Selain itu, kami juga mengharapkan pembukaan kantor cabang syariah ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan industri perbankan syariah, khususnya di wilayah Aceh, dan juga membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Aceh sehubungan dengan peralihan tadi, juga sekaligus mensukseskan edukasi tentang kegiatan syariah di Aceh. Kantor cabang syariah ini terletak di lokasi yang strategis, tadi juga mungkin nanti akan kita dengarkan juga dari pemimpin cabangnya. Menurut hemat kami cukup strategis dan memiliki potensi pasar yang baik, sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan juga upaya peningkatan layanan perbankan syariah untuk masyarakat Aceh. Pada momen ini kami berharap segenap insan pimpinan dan pegawai kantor cabang syariah Banda Aceh dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, kondusif, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan kontribusi yang maksimal kepada para stakeholder, serta dapat mencapai kemajuan dan pertumbuhan usaha di saat ini maupun di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tersebut, pemimpin dan pegawai kantor cabang syariah Maybank Aceh, kami harapkan senantiasa untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan stakeholder, regulator. Di sini ada OJK dan Bank Indonesia setelah memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah.
Selanjutnya mungkin kepada Bapak-Bapak dari pemimpin di US-nya Maybank Indonesia, kami mengharapkan terus melakukan inovasi produk dan layanan yang fungsinya menyamai produk dan layanan perbankan konvensional, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Karena memang di Aceh, Bapak Ibu sekalian, tuntutan masyarakat dengan adanya kanun ini sangat besar. Masyarakat berkeinginan perbankan syariah, baik itu yang BUS atau maupun UUS, sudah memiliki produk-produk yang bisa menyamai kegiatan yang ada di konvensional. Tadi tentunya harapannya tidak melanggar dari prinsip syariah. Mungkin demikian kami cukupkan. Akhir kata kami mengucapkan selamat atas konversi atau peralihan kantor cabang syariah Banda Aceh PT Maybank Indonesia, serta selamat bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia dan curahannya kepada kita semua, dan kantor cabang syariah Banda Aceh dapat meningkatkan kinerja dengan baik dan memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau jika Provinsi Aceh Yusri. Demikian, terima kasih Mbak Dini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Adi Surahmat atas sambutan dan arahannya ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu kami mengundang Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi yang diwakilkan oleh Bapak Novi Ruliasri, selaku Kepala Subbagian Pengawasan Bank 1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Bapak Novi Ruliasri, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin membacakan sambutan dari Bapak Endang Nuryadin, Kepala Otoritas Jasa Keuangan yang saat ini berhalangan hadir. Yang terhormat Presiden Direktur Maybank Indonesia Bapak Taswin Zakaria, yang terhormat Pak Komisaris Maybank Indonesia Pak Ahyar Ilyas, Kepala OJK Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Adi Surahmat, Kepala OJK Malang Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Pak Ahris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi Ibu Suti Nasution, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Pak Aska Subhan, kemudian Grup Head Syariah Banking Maybank Indonesia Bapak Romi Buhari, Dewan Pengawas Syariah Pak Anwar Ibrahim, Bapak Ibu pimpinan cabang, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara peresmian 3 kantor cabang syariah atau KCS Maybank, yaitu KCS Jambi, KCS Malang, dan implementasi Konon Aceh Migrasi Kantor Cabang Aceh. Bapak Ibu yang saya hormati, perbankan syariah di Indonesia sampai dengan saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih harus terus dibenahi oleh para pemangku kepentingan. Pada posisi akhir tahun 2020, perbankan syariah dari sisi aset masih dapat tumbuh secara positif, yaitu tumbuh sebesar 13,04% secara year on year. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih memiliki market dan masih menjadi sektor perbankan yang masih terus berkembang, serta menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan salah satu industri yang bisa survive dalam masa-masa sulit saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era new normal sebagai dampak dari pandemi global COVID-19. Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat, terutama dalam permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi. Hadirnya jaringan kantor bank syariah seperti 3 kantor cabang syariah PT Maybank Indonesia yang akan kita resmikan pada hari ini, yaitu KCS Jambi, KCS Malang, dan Aceh, merupakan salah satu wujud atau bentuk implementasi hal tersebut, khususnya mendekatkan layanan syariah kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi dan penetrasi layanan perbankan syariah di ketiga kota tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati,
pada awal tahun 2021, OJK telah mengeluarkan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia atau RP2SI periode tahun 2020 dan sampai dengan 2025. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode tersebut disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019 sampai dengan 2024 maupun kebijakan internal OJK yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebagai bagian dari RP2I, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK di dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan syariah ini disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan yang terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan syariah, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di perbankan syariah. OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan pastinya akan terus meningkatkan perannya dalam hal pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah perlambatan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas peresmian KCS Jambi, KCS Malang, dan implementasi Konon Aceh, migrasi kantor cabang Aceh. Semoga kiprahnya dapat sesuai dengan harapan masyarakat. Setelah peresmian 3 KCS ini, kami sangat mengharapkan pimpinan dan segenap karyawan ataupun karyawati KCS dapat menjalankan operasional bank sebaik-baiknya, serta senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para nasabah maupun masyarakat. Kami juga mengharapkan kepada pimpinan dan segenap karyawan atau karyawati agar memiliki kemampuan melayani kebutuhan masyarakat, kemampuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, serta kemampuan memberikan kemudahan terhadap layanan keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jambi 8 April 2021, bertanda Kepala OJK Provinsi Jambi Bapak Endang Nurahidin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nusirul Yasi atas sambutannya. Baik, berikutnya kami juga meminta kesediaan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang, yaitu Bapak Sugiarto Pasmuri, untuk juga bisa memberikan sambutan dan juga arahan atas pembukaan kantor cabang kami di Malang. Kepada Bapak Sugiarto, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Andini. Yang saya hormati Pak Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia. Kemudian saya hormati juga jajaran Dewan Pengawas Syariah Maybank Indonesia. Yang saya hormati di sini juga hadir jajaran direksi Pak Riki, Pak Irfandi, dan juga yang saya hormati Bapak Romi Bukhari, Group Head Syariah Banking Maybank Indonesia. Saya ingin juga menyapa kolega kami, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Aska Subhan Amin Nurido, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Ibu Suti Masniari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Bapak Akhris Sarwani, dan juga yang saya hormati Pak Yusri, Kepala OJK Aceh yang diwakili oleh Kabag Pengawas LJK KOJK Aceh, Mas Adi. Yang saya hormati
abang saya Pak Endang Nuryadin, Kepala OJK Jambi, yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Subbagian Pengawasan Bank 1 Kantor OJK Jambi. Dan tidak lupa para kepala cabang Maybank Syariah Malang, Jambi, dan Banda Aceh. Dan tentunya juga saya ingin menyapa perwakilan nasabah dan seluruh Maybankers yang pagi hari ini hadir bersama-sama kita dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan pembukaan 3 kantor cabang syariah Maybank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita pagi hari ini masih dapat beraktivitas dalam memberikan layanan yang terbaik, khususnya di bidang perbankan syariah kepada masyarakat. Tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang mengarahkan umat manusia menjadi insan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Taswin Zakaria yang luar biasa tadi sudah memberikan beberapa insight baru, informasi baru berkaitan dengan peranan perbankan syariah khususnya Maybank Indonesia. Patut rasanya kami menyampaikan ungkapan syukur tak henti-hentinya Pak Taswin bahwa KC Bank Syariah Maybank di Malang saat ini menjadi kantor cabang syariah yang ke-14 di wilayah kerja OJK Malang. Dan alhamdulillah izinnya sudah diberikan oleh OJK dan insya Allah hari ini akan diresmikan operasionalnya. Terima kasih banyak Pak Taswin, kesempatan baru untuk mengembangkan industri perbankan syariah di wilayah Malang Raya, khususnya wilayah kerja OJK Malang nantinya. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu setahun ini kita sudah melewati bersama-sama masa pandemi. Semua kaget, nggak menduga bahwa makhluk sekecil virus COVID-19 itu memberikan dampak yang luar biasa dalam segala sendi kehidupan kita. Tidak terkecuali aspek perekonomian negara yang kita cintai ini. Tapi di balik itu semua, tentu kita mendapatkan pelajaran penting. Salah satunya adalah perubahan perilaku dalam aktivitas kita. Yang tadinya mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kesehatan, saat ini menjadi insan yang sangat peduli dengan kebersihan dan kesehatan. Kita tadinya tidak hobi cuci tangan, sekarang kita jadi hobi, sedikit-sedikit kita cuci tangan. Ini menunjukkan perubahan perilaku yang luar biasa. Begitupun di konsumen perbankan. Kita mulai dipaksa berubah oleh keadaan. Kita tadinya kurang happy kalau disuruh melakukan layanan digital. Masyarakat susah. Saat ini mau tidak mau, masyarakat harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Itulah salah satu hikmah yang memang membuat kita menjadi berubah lebih baik tentunya. Dan itu saya rasa hikmah di balik pandemi yang saat ini melanda negeri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbankan syariah di wilayah kerja kantor OJK Malang. Bapak Ibu saat ini meskipun total kredit atau pembiayaan di wilayah kerja kami mengalami kontraksi kurang lebih 1,52% di bulan Februari 2021
secara year on year. Namun yang menggembirakan adalah total pembiayaan syariah di bulan Februari 2021 ini itu tumbuh hingga 12,27% secara year on year. Saat ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 4,2 triliun. Jadi ini tentu suatu kondisi yang menggembirakan buat kami di tengah memang lesunya permintaan atas pembiayaan di perbankan. Dan yang tentu yang juga menggembirakan adalah tingkat NPF-nya masih terjaga cukup baik di kisaran rasio kurang dari 4%. Total dana pihak ketiga di bulan Februari tumbuh bahkan hingga mencapai 14,3%. Atau kurang lebih sekitar 4,15 triliun. Jadi kalau dihitung-hitung FDR-nya hampir 100% kalau di wilayah kantor OJK Malang. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di wilayah kerja OJK Malang yang wilayah kerjanya mencakup 7 kota dan kabupaten, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kabupaten Probolinggo. Ini perbankan syariah masih menjadi pilihan masyarakat khususnya di masa sulit seperti masa pandemi COVID yang saat ini kita jalani. Potensi pengembangan perbankan syariah, Bapak Ibu sekalian, di wilayah OJK Malang ini cukup besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, jumlah penduduk muslimnya cukup banyak, hampir rata-rata di atas 95%. Kemudian jumlah pesantren itu ada 412 pondok pesantren yang tersebar cukup merata di Kabupaten Malang itu ada 60, Probolinggo itu ada 74, dan terbanyak itu di Pasuruan 189, Kota Malang ada 46 pondok pesantren, Probolinggo 13, dan Kota Pasuruan sendiri ada 30 pondok pesantren. Jadi ini suatu captive market yang menurut hemat saya menjadi tantangan nanti buat kantor cabang syariah Maybank di Kota Malang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu harapan kami dengan dibukanya KC Bank Syariah Maybank di Kota Malang ini, kami sangat mengharapkan kiranya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malang dan juga mampu mengambil peran penting dalam meningkatkan share perbankan syariah di Malang Raya. Terlebih lagi dalam masa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini tentu banyak masyarakat di Malang Raya khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan tingkat margin yang tentunya kompetitif agar dapat memulai kembali usahanya yang kemarin atau di tahun lalu terdampak COVID-19. Jadi saya rasa ini harapan kita semua dan tentu saya yakin dan percaya kawan-kawan di kantor cabang syariah Maybank di Malang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan layanan yang terbaik, memberikan layanan syariah, khususnya perbankan syariah terbaik di wilayah Malang nantinya. Bapak Ibu hadirin, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Tadinya saya berharap dari Jambi yang menyampaikan pantun ini, karena Jambi biasanya memberikan pantun, tapi tidak apa-apa. Sekarang pantunnya dari Malang. Jadi sedikit-sedikit berbau Malang, Pak Taswin. Makan rawon di Pasar Gadang, enaknya disantap di waktu malam. Sukses untuk KC Syariah Maybank di Bumi Malang, semoga dapat memberikan manfaat untuk arek-arek ngalam. Akhirul kalam, kami mewakili OJK Malang dan industri jasa keuangan di Malang, Pasuruan, dan Probolinggo menyambut dengan tangan terbuka atas kehadiran Bank Syariah Maybank di Kota Malang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan setiap langkah kita untuk mencapai kebaikan dan tentunya menjauhkan kita semua dari mara bahaya serta dimudahkan dalam segala urusan kita untuk kemaslahatan umat. Demikian sambutan dari kami. Sukses selalu untuk KC Syariah Maybank Aceh
Malang, dan Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto. Terima kasih Bapak Sugiarto Kasmuri atas sambutan dan juga arahannya ya Pak ya. Baiklah, selanjutnya kurang lengkap rasanya jika dalam acara ini kita belum mengambil sesi foto bersama. Terlebih dahulu saya mohon untuk setiap kita bisa menghidupkan atau mengaktifkan dulu kameranya agar bisa kita abadikan bersama untuk sesi foto bersama. Baik, kami sapa kembali Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Adi Surahmat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Bapak Ahriz Sarwani, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jambi yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Nofirul Asri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi Ibu Suti Masniar Nasution, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang Bapak Sugiarto Kasmuri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Bapak Aska Subhan Aminurido, dan juga Bapak Ibu jajaran direksi, Dewan Pengawas Syariah, pimpinan unit kerja Maybank untuk bersama-sama kita lakukan sesi foto bersama. Jika sudah kameranya aktif semuanya, saya akan panitia untuk mengambilkan dalam hitungan aba-aba ketiga dari saya. Baik, mari kita berikan senyuman yang paling memukau untuk acara hari ini. Untuk foto pertama, 1, 2, 3. Sudah? Ada 2 kali lagi, dimohonkan untuk tetap membuka videonya atau kameranya. Untuk foto yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, sekali lagi untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita udah bisa foto bersama ya. Selanjutnya inilah yang kita tunggu-tunggu sebagai penanda diresmikannya Maybank Kantor Cabang Syariah Banda Aceh, Jambi, dan juga Malang. Berikut akan kami tampilkan video dari ketiga Kantor Cabang Syariah Maybank Indonesia sebagai penanda kesiapan kami dalam memberikan layanan terbaik untuk seluruh nasabah Maybank di Indonesia. Mari kita saksikan bersama, inilah videonya. Maybank New Syariah Branch menjadi bagian dari ekspansi jaringan perbankan syariah di Indonesia. Kami hadir untuk memberikan solusi finansial di setiap perjalanan kehidupan Anda. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, nikmati beragam produk dan layanan Maybank Syariah yang dilengkapi dengan teknologi digital M2U ID App. Selaras dengan misi Maybank, Humanizing Financial Services, dan Commitment Care, customers are really everything. Melalui fasilitas dan layanan terbaik, kami menyempurnakan upaya kami sebagai one-stop service solution syariah banking yang memberi end-to-end wow customer experience dengan pengalaman yang menyenangkan. My Syariah First Bank. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, seperti itulah kesiapan kantor cabang kami, dimanapun, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kami tetap beroperasi dan memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan demi kesehatan dan juga kenyamanan nasabah kami. Maka dari itu, mari kita sapa dan kita sambut tim kami yang ada di cabang Banda Aceh, Jambi, dan juga Kota Malang secara live pada hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa Provinsi paling barat Sumatera, yaitu dari Kota Banda Aceh. Ada Bapak Surya Wahyudi, selaku Syariah Branch Manager dan juga tim. Assalamualaikum Bapak Surya Wahyudi. Waalaikumsalam Mbak Andini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Andini. Alhamdulillah. Pak Surya, mohon diberikan sedikit informasi untuk lokasi kita di cabang Banda Aceh di jalan apa ya Pak? Baik Mbak Andini. Maybank Syariah Banda Aceh itu beralamat di Jalan Tipang 5 Polem, nomor 50 dan 52 Banda Aceh. Tepatnya di lokasinya itu sangat strategis di pusat kota Banda Aceh, Mbak Andini. Demikian Mbak Andini. Iya, terima kasih Pak Surya Wahyudi. Selanjutnya dari Banda Aceh kita akan ke bagian selatan Sumatera, yaitu ada Kota Jambi. Dengan Bapak Sutardi selaku Area Branch Manager Jambi juga bersama tim. Assalamualaikum Pak Sutardi. Waalaikumsalam Mbak Andini.
Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak tadi mohon diinfokan Pak untuk alamat kita di Jambi, posisi kita KCS Syariah Jambi itu ada di mana Pak? Baik Mbak Andini, KCS Jambi beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 54 Pasar Jambi, di salah satu pusat perbankan di kota Jambi. Di samping itu berseberangan dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit ternama yaitu Rumah Sakit Teresia di Jambi. Baik Pak, terima kasih untuk lokasinya ya Pak ya. Dari Jambi kita menuju ke Kota Malang, yaitu ada Pak Ardian Yudi, selaku Syariah Branch Manager dan juga tim. Assalamualaikum Pak Ardian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Andini. Alhamdulillah sehat. Sama seperti cabang Banda Aceh dan juga Jambi, untuk posisi kita di cabang Malang gimana Pak alamatnya? Oke, kalau untuk cabang Malang, kita ada di kawasan Kayu Tangan Heritage, yaitu kawasan pusat kota Malang, letaknya di Jalan Basuki Rahmat nomor 91 sampai 93 Malang. Monggo kalau ada yang mau berkunjung atau liburan ke Malang, silahkan. Baik, Bapak. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih kepada Pak Surya Wahyudi, Pak Sutadi, dan juga Bapak Ardian. Bapak Ibu sekalian bisa melihat kondisi live saat ini dari ketiga cabang kita syariah. Itu beginilah kondisinya. Kita tetap mengutamakan protokol kesehatan demi kenyamanan kita bersama. Ya, baik Bapak dan Ibu. Saya selaku MC saat ini juga merasa sangat bersyukur bisa ikut dalam event ini dari kantor cabang syariah Banda Aceh. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Surya Wahyudi, Bapak Sutadi, dan juga Bapak Ardian, bahwa kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah Maybank dengan program-program yang menarik dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan telah hadir juga saat ini ada Bapak Syarifuddin Ibrahim. Bapak Syarifuddin Ibrahim adalah pensiunan Kepala PLN Banda Aceh yang merupakan salah satu nasabah Maybank Indonesia dari Banda Aceh yang berkenan untuk sedikit berbincang bersama kita dan berbagi pengalamannya setelah menjadi nasabah syariah di Maybank. Assalamualaikum Bapak Syarifuddin Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Syarifuddin, boleh sedikit diceritakan Pak, sejak kapan Bapak sudah menjadi nasabah di Maybank Pak? Oh, baik. Jadi saya sebenarnya mau cerita sedikit. Pertama saya sebenarnya bukan pensiun PLN di Aceh ini. Di Jakarta saya, di kantor pusat. Oh, di kantor pusat, baik. Kepala divisi ya. Iya. Jadi saya dulu memang menjadi nasabah Maybank ini semasa 20 tahun yang lalu ya. Semasa masih Bank Internasional Indonesia. Sewaktu saya bertugas di PLN di Aceh. Dan kebetulan setelah saya pensiun, saya pulang lagi ke Banda Aceh karena saya memang kampungnya di Aceh. Nah, jadi dari pengalaman saya dari mulai Bank Internasional Indonesia, kemudian menjadi Maybank konvensional, ya, saya merasakan pelayanan cukup bagus, ya. Walaupun waktu itu saya berada di Jakarta, ya, saya berada di Semarang, ya. Pelayanan untuk saya pribadi sebagai nasabah, saya rasakan cukup maksimal. Kira-kira ya agak sedikit melebihi dari bank-bank yang lain lah, karena saya juga bukan nasabah bank Maybank saja, ya. Alhamdulillah. Dan saya melihat setelah ada perubahan kanun atau perda di Aceh ini, sehingga otomatis yang ada di Banda Aceh menjadi syariah. Ya. Dan saya baru menjadi Maybank atau nasabah Maybank syariah itu baru 6 bulan. Iya, semuanya konversi ya Pak ya? Konversi ya. Iya. Dan saya mengharapkan sebetulnya ini, ya, mudah-mudahan Maybank syariah di Banda Aceh ini yang tadi kita Direktur Maybank juga mengharapkan dari OJK juga ya, agar Maybank ini menjadi salah satu Maybank syariah ini menjadi salah satu bank syariah yang bisa membantu ekonomi masyarakat Aceh. Kita ketahui bahwa Aceh ini, provinsi Aceh ini termasuk salah satu provinsi yang paling miskin di Sumatera, sehingga ini perlu kita bangkitkan bersama ini. Dari peran pemerintah, peran perbankan, peran semua, ya. Sehingga harapan saya sebagai nasabah agar mudah-mudahan kemiskinan di Aceh ini bisa diperbaiki dengan cepat. Ya. Dan saya juga sebagai nasabah mengharapkan kalau bisa produk-produk
syariah ini agak sedikit maju ya, bandingkan dengan syariah yang dulu gitu ya. Karena saya melihat terus terang aja selama ini bank-bank syariah yang ada di Indonesia, terus terang aja saya ada beberapa syariah juga sebagai nasabah, lebih tertinggal kelihatannya dari bank konvensional. Sehingga saya mengharapkan ada sedikit perubahan yang ke arah yang lebih bagus, terutama di sektor investasi ya. Karena kami lihat setelah menjadi syariah ini memang yang produk-produk konvensional kan tidak bisa lagi dijual di. Iya benar. Ya, saya sebagai nasabah juga agak sedikit kehilangan arah ya, karena produk-produk syariah itu kurang agresif ya, dan kurang menarik gitu. Nah, mudah-mudahan kalau bisa ke depan harus diperbaiki ya. Yang kedua harapan saya adalah, boleh saya agak panjang sedikit boleh ya ngomong ya. Yang kedua saya harapkan bank syariah di Aceh ini, terutama di Maybank ya, bisa juga membantu para UKM. Karena di Aceh ini kan tahu tadi kan penduduk yang paling miskin di Sumatera ini. Sehingga mereka ini bisa terangkat ya. Dan harapan saya juga agar kalau produk ini tidak ditingkatkan, saya ada kekhawatiran sebetulnya. Karena walaupun di Aceh ini diberlakukan konversi ke bank syariah semua ya, tapi orang-orang Aceh ini masih memegang sebagai nasabah konvensional. Karena Medan itu selalu dekat dengan, termasuk saya ini terus terang aja. Saya walaupun saya ini nasabah bank syariah di Aceh, saya juga masih bank konvensional, tapi saya kantornya di Medan. Nah, oleh karena itu, kalau produknya ini saya perlu kita ingatkan bersama ini, kalau produk ke depan dari bank syariah itu kurang menarik, ya, nah kita khawatirkan para nasabah ini, ya, baik yang kelas menengah ke atas maupun yang kelas menengah ke bawah itu akan tetap lari ke bank konvensional, walaupun cabangnya tidak ada di Banda Aceh. Karena provinsi Aceh itu bersebelahan dengan Sumatera Utara ya. Apalagi ekonomi Aceh ini sebetulnya itu paling dekat dengan Sumatera Utara, itu yang lebih maju dia. Bukan di Banda Aceh pusat ekonomi Aceh ini. Itu berada di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. Misalnya Aceh Timur, Aceh Utara semuanya itu sebagai kota gas dulu ya. Itu lebih dekat. Nah, kalau ini tidak ditingkatkan, kita khawatir ya. Nanti hasil daripada pertumbuhan dari yang kita harapkan bank syariah itu memberi kontribusi, malah sebaliknya. Nah, oleh karena itu perlu kita ingatkan bersama ini masih ada waktu, sehingga kita harapkan mudah-mudahan dengan hadirnya semua bank yang ada di Aceh menjadi syariah, ekonomi Aceh itu akan bangkit ya, kepuasan pelanggan sebagai nasabah juga meningkat ya, dan bank juga dapat margin atau tumbuh dengan sehat. Harapan dan beberapa testimoni dari saya sebagai nasabah, mudah-mudahan Bank Maybank ini akan lebih maju ke depan. Selamat untuk Maybank yang ada di Aceh. Amin, terima kasih. Terima kasih Bapak Syarifuddin Ibrahim. Semoga harapan-harapan kita untuk Maybank Syariah lebih maju lagi bisa kita wujudkan bersama ya Pak ya. Terima kasih telah setia menjadi nasabah Maybank, dan semoga kami dapat terus memberikan layanan terbaik untuk seluruh nasabah-nasabah kami di Indonesia. Amin. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga rekan Maybanker semua, dengan hadirnya ketiga kantor cabang syariah ini, membuat Maybank Indonesia kini memiliki total 18 kantor cabang syariah, dan berbagai produk dan program layanan syariah juga bisa nasabah dapatkan di lebih dari 360 kantor cabang layanan syariah Maybank di seluruh Indonesia. Didukung dengan teknologi yang semakin canggih dan maju, nasabah juga dapat dengan mudah membuka rekening tabungan syariah Maybank melalui aplikasi M2U ID Application yang sangat mudah digunakan hanya dari genggaman Anda. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan para tamu undangan dan juga rekan-rekan Maybanker semuanya, kini kita telah sampai di penghujung acara seremonial peresmian 3 kantor cabang syariah Maybank Indonesia. Akhir kata, saya Andini, mohon maaf jika terjadi kesalahan dan juga kekurangan, karena kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pantun dari saya, ojo tinggal nyolong payu, lembai sekepe entak sedegam. Terima ngenasih, wahai saudara. See you all next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andini. Selesai. Izin live. M2U ID App hadir dengan berbagai fitur baru yang akan menjawab semua kebutuhanmu. Download M2U ID di Play Store atau App Store. Sekarang proses login menjadi lebih cepat dengan fingerprint atau Face ID. Praktis buka tabungan, reguler ataupun syariah langsung dari smartphone-mu. Cek status finansialmu semudah swipe kiri, swipe kanan. Transfer, bayar tagihan, dan pembelian jadi lebih mudah dengan Quick Payment Access. Semua itu bebas biaya. Go cashless, bayar dengan QR Pay tanpa ribet pas hangout bareng teman-teman kamu. Top up semakin praktis dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Aktifkan push notification, nikmati berbagai promo spesial setiap harinya. Buat hidupmu menjadi lebih mudah dengan M2U ID App. Download sekarang.